Matius 16 ayat 15, Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, dan pertanyaannya ialah, "Saya siapa?" Lalu Petrus yang menjawab, "Engkau adalah Kristus, anaknya God." Lalu Tuhan Yesus menjawab kepada Petrus, dia berkata, "Diberkatilah engkau, Simon Barjona, karena yang mengungkapkan bahwa aku adalah anaknya God adalah Bapakku di surga." Dan di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, "Barang siapa mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, God berdiam dalam dia dan dia dalam God." Dan karena kita tahu bahwa God berada di surga, karena Tuhan Yesus mengajarkan kalau kita berdoa, Bapa di surga. Jadi kalau Bapa berdiam di surga, bagaimana Bapa bisa berdiam di dalam Petrus? Dan kita akan buktikan bahwa yang berdiam dalam Petrus adalah rohnya Bapa. Di Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, "Kalau kamu berdiam dalam aku, perkataan-perkataanku berdiam di dalam kamu." Tadi dikatakan bahwa God yang berdiam dalam Petrus. Sekarang dikatakan bahwa perkataan-perkataanku, dan karena yang berbicara adalah Kristus, artinya perkataan-perkataan Kristus berdiam di dalam kamu. Mari kita lihat apakah ada hubungannya perkataan-perkataan Kristus yang berdiam dalam kamu dengan God yang berdiam dalam Petrus atau dalam kamu. Di Yohanes 14 ayat 10 dikatakan, "Kamu tidak percaya bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa berdiam di dalam aku. Perkataan-perkataan yang aku ucapkan kepadamu, itu adalah Bapa yang berdiam dalam aku." Artinya perkataan-perkataannya Tuhan Yesus adalah perkataan-perkataannya Bapa yang berdiam dalam Kristus. Jadi apa perkataan-perkataannya Kristus yang adalah Bapa yang berdiam dalam Kristus? Di Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, "Perkataan-perkataanku yang aku ucapkan kepadamu," dan ini Kristus yang berbicara, "adalah roh." Artinya perkataan-perkataan Bapa adalah rohnya Bapa yang berdiam dalam Kristus. Artinya yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God adalah rohnya Bapa. Karena Bapa yang berdiam dalam Petrus, sementara Bapa berdiam dalam Petrus melalui rohnya. Artinya rohnya Bapa lah yang mengungkapkan kepada Petrus bahwa Tuhan Yesus adalah anaknya God. Di Yohanes 14 ayat 17 dikatakan, "Roh itu adalah roh kebenaran." Dan kita tahu tadi, roh itu adalah rohnya Bapa yang berdiam dalam Petrus dan juga berdiam dalam Kristus. Dan roh itu adalah roh kebenaran. Artinya rohnya Bapa adalah roh kebenaran yang berdiam di dalam Kristus. Di Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, kebenaran itu adalah I am, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebenaran." Artinya akulah roh kebenaran itu. Karena kebenaran itu roh, dan Tuhan Yesus katakan bahwa akulah kebenaran, artinya akulah roh itu, akulah roh kebenaran. Roh Bapa yang adalah kebenaran berdiam dalam Kristus, dan itu adalah rohnya Kristus. Artinya akulah roh kebenaran itu. Dan lawan kata kebenaran adalah yang tidak benar atau bohong. Di Titus 1 ayat 2 dikatakan, God atau Bapa tidak bisa berbohong. God tidak bisa bilang sesuatu yang nggak benar. Karena Bapa adalah kebenaran, roh kebenaran. Nggak ada yang keluar dari mulut Bapa yang tidak benar. Yang dia bilang itulah artinya. Dan roh kebenarannya Bapa lah yang berdiam dalam Petrus, sehingga waktu Petrus katakan bahwa engkau adalah Kristus anaknya God, dan yang mengungkapkan adalah roh kebenaran, artinya itu adalah kebenaran. Bahwa Kristus adalah anaknya God, karena Bapa tidak bisa berbohong. Jadi pertanyaannya, kalau kita menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya God, artinya roh kebenaran tidak berdiam di dalam kita. Karena Bapa yang adalah kebenaran mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya. Dia nggak bilang bahwa Kristus berperan sebagai anaknya. Dia nggak bilang bahwa Kristus itu God the Son. Roh kebenaran mengatakan bahwa Kristus adalah the Son of God, bukan God the Son. Artinya ajaran yang mengajarkan bahwa Kristus adalah God the Son asalnya bukan dari Bapa,
karena itu tidak benar dan Bapa tidak bisa berbohong. Jadi ajaran yang mengatakan bahwa Kristus adalah God the Son, bukan the Son of God, asalnya dari mana? Di Yohanes 8 ayat 44 dikatakan, iblis adalah pembohong. Di dalam iblis tidak berdiam kebenaran. Artinya di dalam iblis tidak berdiam roh kebenaran. Di dalam iblis tidak berdiam roh Bapa yang adalah roh kebenaran. Sehingga tidak ada yang benar yang berdiam di dalam iblis. Sementara yang benar itulah rohnya Bapa yang mengungkapkan bahwa Tuhan Yesus atau Kristus adalah anaknya God. Artinya karena roh kebenaran atau roh Bapa yang benar tidak berdiam dalam iblis, artinya yang dia bilang bertentangan dengan apa yang Bapa bilang yang diungkapkan oleh Petrus, bahwa Kristus adalah anaknya God. Jadi yang mengajarkan bahwa Kristus bukan anaknya God dan yang mengajarkan bahwa Kristus adalah God the Son, itu rohnya iblis, bukan rohnya Bapa. Dan dikatakan karena tidak ada kebenaran berdiam dalam dia, karena roh Bapa tidak berdiam dalam dia, karena roh Bapa yang berdiam dalam Petrus tidak berdiam dalam dia, sehingga dia akan mengajarkan bahwa Kristus bukan anaknya God. Dan iblis ini adalah pembohong. Sementara Bapa tidak bisa bohong. Artinya yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus bukan anaknya God, bukan God. Yang mengajarkan itu adalah iblis atau setan, bahwa Kristus bukan anaknya God. Jadi kita tahu siapa saja yang mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, roh kebenaran berdiam dalam dia. Siapa saja yang mengakui bahwa Kristus adalah anaknya God, roh Bapa yang adalah roh anak berdiam dalam dia. Tetapi kalau diajarkan bahwa Kristus bukan anaknya God, rohnya iblislah yang mengungkapkan hal itu yang tidak benar. Rohnya iblislah yang berdiam dalam dia, sehingga yang diungkapkan bertentangan dengan apa yang diungkapkan Bapa atau roh kebenaran yang berdiam dalam Petrus. Dari apa yang diungkapkan, kita tahu rohnya siapa yang berdiam di dalam dia. Roh Bapa yang adalah kebenaran yang tidak bisa berbohong mengatakan bahwa Kristus adalah anaknya God. Sementara rohnya iblis yang adalah pembohong dan tidak ada kebenaran di dalam dia mengatakan bahwa Kristus bukan anaknya God. Angels were expelled from heaven because they would not work in harmony with God. They fell from their high estate because they wanted to be exalted. They had come to exalt themselves, and they forgot that their beauty of person and of character came from the Lord Jesus. This fact the fallen angels would obscure, that Christ was the only begotten Son of God,